Allah yang tahu macam mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Ayu Lestari. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan review artikel ilmiah dengan judul Fitur Remediasi Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi Menggunakan Rumput Bahaya atau Paspalum notatum. Artikel ini ditulis oleh Teddy Irawan, Bintal Amin, dan Sofia Anita pada tahun 2021. Artikel ini berangkat dari masalah pencemaran tanah akibat aktivitas eksplorasi dan produksi minyak bumi. Limbah minyak, terutama senyawa hidrokarbon, sangat sulit terurai secara alami dan dapat merusak ekosistem. Oleh karena itu, dibutuhkan metode pemulihan yang ramah lingkungan. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah fitoremediasi, yaitu pembersihan tanah menggunakan tanaman. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumput bahaya karena memiliki akar yang luas, kuat, dan mampu meningkatkan aktivitas mikroba pengurai minyak. Sebagai contoh sederhana, ketika terjadi tumpahan minyak di sekitar sumur bor, biasanya tanah akan menjadi hitam, lengket, dan tanaman di atasnya mati. Namun dengan fitoremediasi, tanaman seperti rumput bahaya dapat membantu memulihkan tanah tersebut tanpa harus mengganti lapisan tanah. Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dari September hingga November 2019 di area nursery PT Chevron Pacific Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL dengan 3 konsentrasi awal TPH, yaitu 1,81%, 2,73%, 3,68%. Setiap konsentrasi dibandingkan antara media dengan tanaman dan media kontrol tanpa tanaman. Mekanisme utama yang terjadi adalah rizodegradasi, yaitu proses penguraian minyak oleh mikroorganisme yang hidup di sekitar akar. Akar rumput bahaya mengeluarkan eksudat yang menarik mikro pengurai minyak. Contohnya, bakteri seperti Pseudomonas sp dapat memakan hidrokarbon minyak dan mempercepat proses pembersihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumput bahaya mampu menurunkan kadar TPH secara signifikan. Pada konsentrasi 1,81%, penurunan mencapai 58,38%. Pada konsentrasi 2,73%, penurunannya 28,7%. Dan pada 3,68%, penurunannya 25,5%. Hasil ini jauh lebih baik dibandingkan media kontrol, artinya rumput bahaya terbukti efektif dalam mendegradasi minyak di tanah. Sementara itu, media kontrol hanya mengalami penurunan kecil 5-18% dan bahkan mengalami kenaikan pada beberapa titik pengamatan karena tidak ada aktivitas akar. Hasil untuk pertumbuhan tanaman, akar lebih panjang pada konsentrasi TPH tinggi, tajuk lebih panjang pada konsentrasi rendah, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap stres polutan. Ini menunjukkan bahwa meskipun TPH tinggi menekan pertumbuhan daun, akar masih bekerja aktif untuk adaptasi dan menyerap polutan. Untuk hasil BCF dan TF, nilai BCF akar lebih tinggi dari tajuk menunjukkan polutan lebih banyak bertahan di akar. Contohnya, akar rumput bekerja seperti spons yang menyerap polutan dan menahannya di bawah tanah. Dengan demikian, minyak tidak naik ke daun atau masuk ke rantai makanan. Nilai TF yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa perpindahan polutan dari akar ke tajuk relatif rendah. Artikel ini menyimpulkan bahwa rumput bahaya terbukti efektif menurunkan kadar TPH pada tanah tercemar minyak dengan penurunan hingga 58,38% melalui mekanisme utama rizodegradasi oleh mikroorganisme di sekitar akar. Polutan lebih banyak bertahan di akar sehingga tanaman tetap aman, dan metode ini juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian review artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.